Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini,
tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Naseerzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Naseerzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Naseerzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Naseerzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Naseerzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Naseerzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu.
AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarq bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarq bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasir Zadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasir Zadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasir Zadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasir Zadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasir Zadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasir Zadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasir Zadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasir Zadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik.
Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu. Ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru.
Pernyataan ini disampaikan Nasir Zadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasir Zadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasir Zadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasir Zadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasir Zadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasir Zadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasir Zadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasir Zadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya.
Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang. Harian reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Pernyataan ini disampaikan Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Güler pada Senin, 14 Juli 2025. Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata, tegas Nasirzadeh, dikutip dari kantor berita pemerintah IRNA. Oleh karena itu, kami telah mengantisipasi berbagai skenario untuk setiap petualangan baru, tambahnya. Nasirzadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas peperangan atau menambah ketidakamanan di kawasan. Namun, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Kami tidak bermaksud memperluas perang dan ketidakamanan di kawasan ini, tetapi kami siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap tindakan agresi, tegasnya. Dalam pernyataannya, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik. Serangan terhadap Iran terjadi selama negosiasi. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa kami tidak menentang dialog dan negosiasi, terangnya. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam sejak 13 Juni. Saat itu Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil Iran dan memicu balasan dari Iran yang menewaskan 27 warga Israel. Atas adanya serangan tersebut, menyebabkan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang semula dijadwalkan berlangsung di Muscat pada 15 Juni akhirnya dibatalkan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga turut terlibat langsung dalam konflik Iran-Israel melalui operasi militer bertajuk Midnight Hammer pada 22 Juni 2025 lalu. AS menyerang lokasi-lokasi strategis seperti Natanz, Fordow dan Isfahan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Hingga akhirnya gencatan senjata baru dimulai pada 24 Juni, dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Meski berhasil menghentikan perang udara, kesepakatan ini dinilai rapuh dan tidak menjamin perdamaian jangka panjang.
Harian Reformis Iran Syarh bahkan menggambarkan gencatan senjata ini sebagai kesepakatan yang tidak berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki legitimasi dari lembaga global resmi. Mereka menyebutnya bersifat sementara dan ambigu, tanpa kejelasan tentang keberlangsungannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancara minggu lalu, ia mengklaim bahwa Israel telah berhasil menghentikan program nuklir Iran. Namun, ia juga memberi sinyal bahwa konfrontasi dengan Republik Islam belum sepenuhnya selesai. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, menyatakan bahwa Republik Islam tidak mempercayai gencatan senjata saat ini berlaku dengan Israel.